Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan dari mancanegara. Bersama saya Fesi Ramadi, inilah Sorotan Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, serangan udara Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan. Operasi militer ini terjadi meskipun telah mencapai kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang juga mencakup upaya mengakhiri konflik di Lebanon. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan ke kota Kfar Temnit di Governorat Tabatih, Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan jejak rudal menyala di langit disertai suara ledakan yang terdengar di sejumlah wilayah sekitar. Media resmi Lebanon melaporkan serangan udara menyasar area perbukitan Ali Al-Taher di pinggir kota Kfar Temnit. Sementara kawasan hutan di Nabati Al-Faqwa dilaporkan menjadi sasaran tembakan artileri. Di saat yang sama, warga juga melaporkan suara ledakan dari rudal pencegat yang beroperasi di langit Nabati. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban sejak eskalasi operasi militer pada Maret lalu telah mencapai 3.880 orang tewas dan lebih dari 11.800 orang terluka. Serangan terjadi di tengah kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang mencantumkan penghentian konflik di Lebanon sebagai salah satu bagian penting dari proses diplomatik kedua negara. Meski demikian, militer Israel menegaskan akan terus melakukan operasi terhadap ancaman yang disebut berasal dari kelompok Hezbollah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap cara Israel menangani situasi di Lebanon dan konflik dengan Hezbollah. Meski jalur diplomasi antara Washington dan Teheran terus berlanjut, kondisi keamanan di Lebanon Selatan masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Serangan dan aksi militer masih terus terjadi di sejumlah wilayah perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sejumlah wilayah di Lebanon Selatan kembali diguncang ledakan dan serangan militer Israel. Serangan terjadi di tengah desakan Iran agar penghentian konflik di Lebanon menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepahaman yang tengah difinalisasi bersama dengan Amerika Serikat. Ledakan mengguncang kota Kfar Temnit dan Nabatiyeh Al-Faqwa di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung dari lokasi serangan disertai suara ledakan dan sirene ambulans yang terus berdengung di sekitar wilayah terdampak. Meski demikian, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan pasukan Israel tidak akan menarik diri dari wilayah yang telah dikuasai di Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut berakhirnya pertempuran di Lebanon menjadi salah satu prasyarat untuk mengakhiri konflik yang lebih luas di kawasan. Meski berbagai upaya diplomasi terus berlangsung, kondisi keamanan di Lebanon Selatan masih tetap memanas. Warga sipil menjadi pihak yang paling terdampak akibat berlanjutnya serangan dan konflik bersenjata di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arus kepulangan warga yang sempat mengungsi mulai terlihat di Lebanon Selatan menyusul pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski suasana dipenuhi harapan akan berakhirnya konflik, otoritas Lebanon tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat kembali ke daerah perbatasan. Rekaman video menunjukkan mobil pribadi, bus, truk kecil yang mengangkut barang-barang melintas jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dengan distrik Tire di Lebanon Selatan. Para warga yang kembali ke rumah terlihat penuh haru dan optimistis, sementara bendera Hezbollah dan gerakan amal terpasang di sepanjang sejumlah ruas jalan yang mereka lalui. Sejumlah warga menyatakan berharap konflik yang terjadi menjadi yang terakhir dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman. Meski demikian, Komando Angkatan Bersenjata Lebanon menghimbau warga agar mematuhi arahan petugas karena risiko serangan serta bahaya sisi amunisi yang belum meledak masih mengancam di sejumlah wilayah. Jembatan Al-Qasimiyah sebelumnya hancur akibat 2 serangan udara Israel pada April lalu dan menjadi jalur penting yang menghubungkan distrik Tire dengan kota Sidon. Di tengah harapan gencatan senjata, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan pasukannya tidak akan menarik diri dari wilayah yang dikuasai di Lebanon dan akan merespons setiap ancaman di masa mendatang.
Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni dengan sejumlah laporan menyebutkan kemungkinan gencatan senjata selama 60 hari serta dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menegaskan penolakan terhadap rencana pembentukan zona keamanan Israel di Lebanon Selatan. Dalam pidato televisi, ia juga menolak usul perlucutan senjata dan menegaskan Israel harus meninggalkan seluruh wilayah Lebanon. Sekretaris Jenderal Hezbollah Naim Qassem menyampaikan sikap tegas terhadap berbagai usul yang muncul dalam proses negosiasi terkait konflik di Lebanon Selatan. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Qassem menegaskan tidak akan ada zona keamanan atau pilot zone bagi Israel di wilayah Lebanon. Menurutnya, tujuan utama negosiasi adalah menciptakan keamanan bersama, bukan memberikan wilayah khusus yang dapat dimanfaatkan oleh Israel. Qassem juga menolak setiap usul yang mensyaratkan Hezbollah untuk melucuti senjatanya. Ia menyebut prioritas saat ini adalah menjalankan kesepakatan gencatan senjata dan mencapai sejumlah tujuan, termasuk menghentikan seluruh serangan Israel, penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, pembebasan tahanan, pemulangan warga yang mengungsi, serta memulai proses rekonstruksi. Qassem turut menyampaikan terima kasih kepada Iran yang menurutnya telah memasukkan isu Lebanon dalam kesepahaman terbaru dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran mengumumkan tercapainya kesepahaman untuk mengakhiri konflik di kawasan, termasuk yang berkaitan dengan Lebanon. Meski demikian, militer Israel menegaskan akan tetap melanjutkan operasi terhadap apa yang disebut sebagai ancaman dari Hezbollah. Pernyataan Naim Qassem menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan yang tajam mengenai masa depan keamanan di Lebanon Selatan, di tengah upaya diplomasi yang terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang warga sipil dilaporkan tewas setelah sebuah drone menghantam truk yang dikemudikannya di wilayah Belgorod, Rusia. Insiden ini juga menjadi serangan terbaru yang dikaitkan otoritas setempat dengan pasukan Ukraina. По газельке. Нет, не успел. Нет. Водителя. Rekaman video memperlihatkan detik-detik sebuah drone menghantam truk yang sedang melaju di Belgorod. Akibat serangan tersebut, pengemudi truk dilaporkan tewas di tempat karena luka yang dideritanya. Pusat Operasi Wilayah Belgorod menyatakan kendaraan tersebut juga mengalami kerusakan akibat ledakan yang terjadi saat serangan. Otoritas setempat menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa insiden ini menambah daftar serangan drone yang terjadi di wilayah perbatasan Rusia. Serangan drone di wilayah perbatasan Rusia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, di tengah berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak yang menjadi korban dalam insiden serangan drone di wilayah Bryansk, Rusia dilarikan ke rumah sakit anak regional untuk mendapatkan penanganan medis. Insiden ini memicu saling tuding antara Moskow dan juga Kiev terkait dengan pihak yang bertanggung jawab. Inilah rekaman video yang memperlihatkan ambulans memasuki area rumah sakit saat petugas medis membawa pasien menggunakan tandu ke dalam ruang perawatan. Komite Investigasi Rusia menyatakan bahwa sebuah drone Ukraina diduga menghantam bus penumpang yang membawa anak-anak sekolah. Menurut keterangan otoritas, bus tersebut mengangkut 44 penumpang dari Belarus menuju Gelendzhik. Di antaranya terdapat 28 atlet muda yang sedang menuju lokasi liburan. Laporan awal menyebut satu orang perempuan tewas dan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Asisten Menteri Kesehatan Rusia Alexei Kuznetsov menyatakan 8 korban telah dibawa ke rumah sakit, termasuk 6 anak. 1 anak dilaporkan dalam kondisi serius, sementara korban lain berada dalam kondisi sedang dan mendapatkan perawatan medis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap warga sipil, khususnya anak-anak. Di sisi lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina membantah tuduhan tersebut. Kiev menyebut klaim Rusia mengenai serangan terhadap bus anak-anak sebagai informasi yang tidak benar dan dinilainya sebagai provokasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, unit Emirat Arab kembali mengirim bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di jalur Gaza. Sebanyak 100 ton bantuan pangan dan susu formula bayi diterbangkan melalui operasi Shivalorus Knight 3. Deretan kotak bantuan kemanusiaan tampak telah disiapkan di Sharjah, Uni Emirat Arab untuk diberangkatkan menuju Gaza. Bantuan tersebut dikirim atas arahan pengusaha UMM Al-Quwain Sheikh Saud bin Rashid Al-Mualla melalui Yayasan Saud bin Rashid Al-Mualla untuk kegiatan amal dan kemanusiaan. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Said Majid bin Saud Al-Mualla turut meninjau proses pengiriman bantuan bersama tim kemanusiaan Emirat, yang merupakan bagian dari operasi Shivalorus Knight 3. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أمن القوين، تساهم اليوم مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية في تسيير طائرات مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال دعما للأشقاء في قطاع غزة. طبعا هذه المبادرة تأتي امتدادا للجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف من معاناة المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، خاصة الأطفال والفئات الأكثر احتياجا. نؤكد أن عملية فارس شام 3 مستمرة عبر الجسور الجوية والبحرية والبرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، ترجمة لنهج دولة الإمارات الراسخ في مد يد العون والوقوف بجنب الشعوب المحتاجة حول العالم. اليوم بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية أكثر من 125 ألف طن من المساعدات الإنسانية وبكلفة تقدر 3 مليار و100 مليون دولار. Pesawat bantuan diberangkatkan menuju kota Al-Aris di Mesir sebelum didistribusikan menuju jalur Gaza. Operasi ini telah berlangsung sejak November 2023 dan hingga kini terus menyalurkan bantuan melalui jalur udara, laut, dan darat bagi warga Gaza yang terdampak konflik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel terlihat mendirikan pos pemeriksaan di desa Saida Al-Zolan, wilayah Quneitra, Suriah Selatan. Keberadaan pos tersebut menambah kehadiran militer Israel di wilayah perbatasan yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi fokus operasi keamanan. Rekaman video menunjukkan warga yang melintasi pos pemeriksaan serta sejumlah personil militer dan kendaraan tempur Israel yang berjaga di lokasi. Kehadiran pos pemeriksaan ini muncul kurang dari sepekan setelah media lokal melaporkan bahwa pasukan Israel membangun pos serupa di jalan penghubung antara desa Saida Al-Jolan dan Al-Mufaraj di wilayah Quneitra. Hingga berita ini disusun, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait laporan mengenai pendirian pos pemeriksaan tersebut. Sejak pergantian kekuasaan di Suriah pada tahun 2024, Israel terus memperluas kontrol keamanannya di Suriah Selatan dengan menempatkan pasukan di zona penyangga serta melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Suriah. Menteri Pertahanan Israel, Katz, menegaskan pemerintah akan mempertahankan keberadaan pasukan di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza tanpa batas waktu demi melindungi wilayah dan masyarakat Israel dari ancaman kelompok bersenjata. Perkembangan ini terjadi di tengah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik keduanya yang dijadwalkan ditandatangani pekan ini. Namun Israel menegaskan tidak menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir selama ia masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Netanyahu menyebut operasi militer Israel bersama Amerika Serikat berhasil menghambat program nuklir dan kekuatan militer Iran. Dalam konferensi pers, Benjamin Netanyahu menyatakan pencegahan program nuklir Iran merupakan misi terbesarnya selama berkiprah di dunia politik. Netanyahu mengklaim serangan militer yang dilancarkan Israel bersama Amerika Serikat berhasil merusak fasilitas nuklir, menghancurkan infrastruktur militer, serta melemahkan kemampuan produksi rudal Iran. Menurutnya, operasi tersebut berhasil menjauhkan Israel dari ancaman kehancuran akibat kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, ia juga menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza selama masih diperlukan untuk melindungi wilayah Israel. Saat ditanya mengenai hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Netanyahu menyatakan keduanya memiliki hubungan yang baik, meski dalam beberapa isu tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Netanyahu juga memastikan akan kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum mendatang dan menyatakan yakin dapat memenangkan kontes politik tersebut.
Menyinggung kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan Iran, Netanyahu menegaskan hasil akhirnya masih perlu dilihat. Namun menurutnya, setiap kesepakatan harus tetap didukung dengan ancaman militer yang kredibel agar Iran tidak kembali mengembangkan senjata nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Emir Qatar di sela-sela KTT G7 di Prancis. Dalam KTT G7 yang berlangsung di Evian-les-Bains, Prancis, Donald Trump menyebut isu nuklir Iran sebagai hal paling penting dalam kesepakatan terbaru antara Washington dan Teheran. Trump menegaskan bahwa Iran tidak akan mengembangkan, membeli, atau memiliki senjata nuklir dalam bentuk apapun. Menurutnya, jika Iran melanggar kesepakatan tersebut, maka Teheran akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. But the one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me, is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it, they're not going to buy it, they're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. Not just a little bit like, I won't even tell you the consequences, but the consequences are the ultimate consequences. Sebelumnya, Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang selama ini memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sejumlah laporan menyebut kesepakatan itu mencantumkan gencatan senjata selama 60 hari. Pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi terhadap Iran, serta kelanjutan pembahasan program nuklir Teheran. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan penandatanganan resmi Memorandum of Understanding atau MOU dengan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Meksiko sambut baik kesepakatan damai Amerika Serikat Iran. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut positif rencana penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, pembukaan kembali Selat Hormuz dan meredanya ketegangan global dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi Meksiko. Dalam konferensi pers di Mexico City pada Senin 15 Juni 2026, Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa setiap langkah yang mendorong perdamaian di dunia merupakan kabar baik. Sheinbaum menyoroti penurunan harga minyak dunia yang menurutnya saat ini berada di kisaran $80 per barel setelah sempat menembus lebih dari $100. Qué bueno, esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos. Y el petróleo está hoy a 80 pesos más o menos. Llegó a estar a más de 100. 80 dólares, perdón. 80 dólares el barril. Llegó a estar a más de 100. Entonces, ayuda porque en este momento estamos incentivando el precio, o más bien apoyando, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar el IEPS o una parte del IEPS. Entonces, pues va a ayudar a que se restablezca los ingresos federales y es una buena noticia para el mundo. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan kesepakatan tersebut telah selesai dan menyebut pembukaan Selat Hormuz serta pencabutan blokade laut Amerika akan dilakukan secara segera. Rencananya, penandatanganan kesepakatan akan dilaksanakan di Jenewa pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengumuman kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memunculkan beragam reaksi di Tel Aviv. Sebagian warga menyampaikan kekhawatiran atas dampak keamanan bagi Israel, namun sebagian lain menyambutnya sebagai peluang mengakhiri konflik di kawasan.
Warga Tel Aviv memberikan tanggapan beragam setelah Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebagian warga menilai kesepakatan tersebut tidak menguntungkan bagi Israel dan beresiko memberikan ruang bagi Iran untuk membangun kembali kekuatannya. Deal is very bad. He gave everything, the money, the uranium, the time to create new bombs. This is not a good deal for Israel. And we think that they hate Israel and the Israeli people, and they're gonna hit them again and again and again until Israel didn't exist anymore. So for us, it's like we are not protected, and we can't live like normal people. We have afraid every day, every time, every night, for our kids, for our family, and for our people. Sementara itu, sebagian warga lain menyambut positif kesepakatan tersebut. Mereka menyatakan bahwa masyarakat di kawasan membutuhkan ketenangan dan kehidupan tanpa perang. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, from the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet, want good life. We don't want war. Hingga saat ini, Israel menegaskan tidak menjadi bagian dari kesepakatan yang dicapai antara Washington dan Teheran. Media melaporkan kesepakatan itu berisi gencatan senjata 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi terhadap Iran, serta dialog lanjutan terkait program nuklir. Rencananya, kesepakatan akan ditandatangani pada 19 Juni 2026 di Jenewa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, resort Burgerstock di Lucerne, Swiss mulai dipersiapkan menjelang penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dokumen tersebut menjadi langkah awal menuju negosiasi kesepakatan damai yang lebih komprehensif. Sejumlah pekerja terlihat melakukan persiapan di kawasan resort Burgerstock, Lucerne, Swiss. Alat berat juga diterjunkan untuk memindahkan barikade logam sebagai bagian dari pengamanan menjelang agenda penting tersebut. Persiapan dilakukan menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menyatakan bahwa Washington dan juga Teheran telah mencapai kesepahaman awal untuk mengakhiri konflik. Meski demikian, Israel menegaskan tidak menjadi bagian dari kesepahaman tersebut dan hingga kini masih melanjutkan operasi militer yang diklaim menargetkan posisi Hezbollah di Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU sebagai langkah menuju perdamaian. Penandatanganan MOU ini juga menjadi dasar dimulainya tahapan negosiasi lanjutan menuju perjanjian final yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginformasi bahwa Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran telah resmi ditandatangani di Versailles, Prancis. This was not easy. Trump menyebut penandatanganan dokumen tersebut tidak mudah dicapai, namun menjadi langkah penting menuju berakhirnya konflik antar kedua negara. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Miskel Baki, menegaskan bahwa MOU menandai dimulainya tahap baru dalam proses perdamaian. Menurutnya, setelah MOU ditandatangani, kedua negara akan memulai negosiasi lanjutan untuk menyusun perjanjian final yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat. Dalam tahap negosiasi tersebut, kedua pihak akan membahas berbagai isu penting termasuk program nuklir Iran, pencabutan sanksi, serta pengaturan keamanan dan stabilitas kawasan. Namun hingga saat ini, poin kesepakatan belum diungkap secara resmi kepada publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. This was not easy. Pemirsa, pemerintah Iran juga menegaskan penghentian konflik di Lebanon menjadi bagian penting dalam kesepakatan yang dicapai dengan Amerika Serikat. Teheran menyatakan kesepakatan tersebut juga mencakup penghormatan terhadap kedaulatan dan juga keutuhan wilayah Lebanon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, menyatakan memorandum kesepakatan dengan Amerika Serikat secara tegas menyebut Lebanon sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di kawasan. Menurutnya, penghentian perang di Lebanon dan penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan. Iran juga mendesak Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi seluruh komitmen yang berkaitan dengan Lebanon. Baqi menegaskan apabila komitmen tersebut tidak dijalankan, maka Iran akan memberikan respon yang setimpal. Dalam kesempatan yang sama, Iran memastikan tidak akan memungut tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, namun hanya akan mengenakan biaya atas layanan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan layanan lain yang diberikan di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran mengkonfirmasi telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, meski rincian resminya belum dipublikasikan. Kesepakatan tersebut dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin atas sikap yang disebut netral dalam konflik terkait Iran. Pernyataan itu disampaikan usai KTT G7 di Prancis. Dalam konferensi pers penutupan KTT G7 di Evian-les-Bains, Trump menyatakan bahwa China dan Rusia tidak memperkeruh situasi terkait Iran. Trump secara khusus menyebut telah berbicara langsung dengan Presiden China Xi Jinping dan menilai sikap Beijing sepenuhnya netral. Trump menilai keterlibatan kedua negara tersebut berpotensi membuat situasi menjadi lebih rumit apabila memilih mendukung pihak tertentu. And the other thing I want to thank China, President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I would want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it. Somebody would say, "Oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China." Well, let me tell you, I had a long talk with him. They have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Sementara itu, kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dikabarkan akan ditandatangani di Geneva pada Jumat mendatang. Hingga kini isi resmi kesepakatan tersebut belum diungkap ke publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Serbia Aleksandar Vučić menilai hasil krisis di Timur Tengah akan mempengaruhi arah politik dunia di masa depan. Menurutnya, Iran tidak dapat disebut sebagai pihak yang dikalahkan dalam konflik terbaru, dan fakta tersebut harus menjadi pertimbangan dunia internasional. Dalam konferensi pers di Tbilisi, Georgia, Selasa waktu setempat, Vučić menyatakan dunia perlu mencermati perkembangan di kawasan Teluk yang dinilainya mengubah konstelasi kekuatan global. Menurut Vučić, tidak ada pihak yang dapat mengklaim bahwa kekuatan besar dunia berhasil mengalahkan Iran, karena kenyataannya Iran masih bertahan dan tetap menjadi aktor penting di kawasan. Vučić menegaskan bahwa posisi Iran pasca konflik menjadi fakta baru yang akan sangat memengaruhi kebijakan internasional pada masa mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Vučić juga menyinggung situasi di Eropa Timur yang menurutnya masih dipenuhi ketegangan. Ia menilai perdamaian atau gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia tidak akan bertahan lama, karena berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan. Vučić menyebut dunia saat ini semakin didominasi oleh isu persenjataan dan keamanan yang menjadi sorotan utama berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kota Kazan mulai menyambut kedatangan para pemimpin dan juga delegasi negara-negara ASEAN menjelang digelarnya KTT peringatan 35 tahun hubungan ASEAN-Rusia. Sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi telah tiba untuk mengikuti rangkaian pertemuan yang dinilai menjadi momen penting dalam memperkuat kemitraan strategis kedua pihak. Kota Kazan mulai dipadati para pemimpin dan delegasi negara-negara Asia Tenggara menjelang digelarnya KTT ASEAN Rusia pada 17 hingga 19 Juni. Rekaman video menunjukkan kedatangan sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi ASEAN, mulai dari utusan khusus Presiden Myanmar, Perdana Menteri Vietnam, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Malaysia, hingga Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Sebagian tamu disambut dengan tradisi khas Tatarstan, yakni jamuan khas Tatar berupa kue tradisional cak-cak yang menjadi salah satu simbol keramatamahan Republik Tatarstan. Tak hanya pemimpin dan pejabat negara-negara ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn juga telah tiba di Kazan untuk mengikuti rangkaian pertemuan dan persiapan menjelang pembukaan resmi KTT. KTT ASEAN Rusia tahun ini menandai 35 tahun hubungan kemitraan dialog antara kedua pihak
dan akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi, perdagangan, energi, hingga kerjasama kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin melepas para pemimpin dan delegasi ASEAN dalam jamuan Gala KTT ASEAN Rusia di kota Kazan. Momen ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi yang memperkuat hubungan antara Rusia dan negara-negara Asia Tenggara. Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri resepsi gala yang digelar dalam rangkaian KTT ASEAN Rusia di Kazan. Rekaman video menunjukkan Putin menyalami dan berpamitan dengan para pemimpin serta delegasi yang hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan Perdana Menteri Laos, Soniksai Sivandone. Jamuan gala menjadi salah satu agenda diplomatik yang mempertemukan para pemimpin dalam suasana yang lebih akrab di luar sesi resmi KTT. Pertemuan ini juga menjadi momen penting dalam upaya memperkuat kemitraan antara Rusia dan negara-negara ASEAN di tengah dinamika global yang terus berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono tiba di kota Kazan, Rusia untuk mengikuti rangkaian KTT Rusia ASEAN yang akan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni. Kedatangan Menlu Sugiono disambut secara resmi oleh pemerintah Republik Tatarstan. Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di Bandara Kazan pada Selasa waktu setempat. Kedatangannya disambut Wakil Perdana Menteri Republik Tatarstan Vasil Shaiskravziv serta pasukan jaga kehormatan. Sebagai bagian dari penyambutan resmi, Menlu Sugiono mengikuti tradisi khas Rusia berupa penyajian roti dan garam. Ia juga disuguhi cak-cak, kudapan manis tradisional yang menjadi salah satu ikon kuliner Tatarstan. KTT Rusia ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni di Kazan. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dan pejabat tinggi dari Rusia serta negara-negara anggota ASEAN. ASEAN saat ini beranggotakan 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. KTT ini diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, investasi, dan hubungan strategis antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Teater Akademi Negara Tatar Gali Asgar Kamal di kota Kazan, Rusia disiapkan menjadi lokasi resepsi resmi bagi para peserta KTT Rusia ASEAN yang berlangsung pada pertengahan Juni. Rekaman video memperlihatkan bagian dalam gedung teater, termasuk area informasi dan deretan bendera yang dipasang untuk menyambut para tamu. Teater Gali Asgar Kamal merupakan salah satu institusi seni paling bersejarah di kawasan Tatarstan. Teater ini didirikan pada tahun 1906 dan dianggap sebagai kelahiran teater modern berbahasa Tatar. Nama teater ini diambil dari Gali Asgar Kamal, seorang sastrawan dan dramawan Tatar yang berperan besar dalam perkembangan seni pertunjukan di Rusia. Teater ini akan menjadi tempat penyelenggaraan jamuan resmi dalam rangkaian KTT Rusia ASEAN yang digelar di Kazan. KTT Rusia ASEAN berlangsung pada tanggal 17 hingga 19 Juni dan menjadi ajang pertemuan antara Rusia dengan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN saat ini terdiri dari 11 negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. Pertemuan ini diharapkan menjadi momen penguatan hubungan kerjasama di berbagai bidang antara Rusia dan kawasan Asia Tenggara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi perhatian dalam KTT G7 di Prancis. Muncul spekulasi mengenai interaksi keduanya saat para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas berbagai isu global, termasuk konflik di Ukraina. Momen kedatangan para pemimpin negara dalam KTT G7 di Evian-les-Bains, Prancis menarik perhatian publik. Rekaman video menunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyapa sejumlah pemimpin yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam video yang beredar, Trump terlihat membelakangi Volodymyr Zelensky saat proses penyambutan para pemimpin berlangsung.
Momen itu memicu berbagai spekulasi di media dan media sosial menjelang pembahasan mengenai situasi Ukraina dalam forum tersebut. Sebelumnya, interaksi keduanya menjadi sorotan global akibat perbedaan pandangan terkait penyelesaian perang dengan Rusia. Pada kesempatan yang sama, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerahkan sebuah jersey bertuliskan Trump 47 kepada Presiden Amerika Serikat. Trump menerima hadiah tersebut dan terlihat melipat serta membentuknya menyerupai bola sebelum melanjutkan interaksinya dengan para pemimpin lain. KTT G7 ke-52 berlangsung pada 15 hingga 17 Juni di Evian Lens-Benz dan dihadiri para pemimpin negara-negara ekonomi maju dunia. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron ini membahas berbagai isu strategis termasuk keamanan global, ekonomi, dan perkembangan konflik di Ukraina. Interaksi para pemimpin dalam KTT G7 kembali menjadi sorotan publik. Selain agenda resmi, berbagai momen di luar ruang pertemuan turut menarik perhatian media internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, salaman Trump dan Brigitte Macron jadi sorotan di KTT G7. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, momen penyambutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT G7 menjadi perhatian setelah ia terlihat bersalaman cukup lama dengan ibu negara Prancis Brigitte Macron. Momen tersebut terjadi saat Trump tiba disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istrinya di Evian Lens-Benz. Rekaman video menunjukkan Donald Trump berjalan menuju pasangan Macron untuk memberikan salam pembuka. Setelah menyalami Presiden Emmanuel Macron, Trump terlihat mempertahankan salaman dengan Brigitte Macron lebih lama dibandingkan protokol penyambutan pada umumnya. Momen tersebut menjadi sorotan dan menarik perhatian para hadirin serta media yang meliput pembukaan KTT G7. Pertemuan ini juga terjadi beberapa bulan setelah Donald Trump melontarkan guyonan mengenai video viral yang menampilkan Brigitte Macron seolah mendorong atau memukul wajah Emmanuel Macron saat kunjungan ke Vietnam. Menanggapi hal tersebut, Emmanuel Macron menilai pernyataan Trump tidak elegan dan tidak mencerminkan standar yang pantas. KTT G7 tahun ini mempertemukan para anggota pimpinan negara anggota untuk membahas berbagai isu global, termasuk ekonomi, keamanan, dan perubahan iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negara-negara G7 mendukung kesepahaman yang juga akan dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah serta memulihkan stabilitas kawasan. Dalam keterangannya di sela-sela KTT G7, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan seluruh negara anggota G7 mendukung kesepahaman yang telah dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Macron menyebut kesepakatan itu akan membantu memulihkan stabilitas kawasan, termasuk melalui pembukaan kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia. Menurut Macron, kesepahaman tersebut juga diharapkan dapat mendukung perdamaian di Lebanon serta menurunkan ketegangan yang selama ini memengaruhi harga minyak, gas, dan pupuk di pasar global. Menurut Macron, negara-negara G7 juga menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan implementasi kesepakatan tersebut dan mengurangi ketergantungan terhadap jalur perlayaran di Selat Hormuz. Selain membahas Timur Tengah, para pemimpin G7 juga menegaskan dukungan yang lebih kuat kepada Ukraina dalam menghadapi Rusia. Macron menilai Ukraina mampu bertahan lebih baik dari yang diperkirakan meski terus menghadapi serangan terhadap wilayah sipil dan infrastruktur penting. Untuk itu, negara-negara G7 sepakat meningkatkan dukungan pertahanan bagi Ukraina, termasuk dalam menghadapi serangan rudal dan drone.
G7 juga bersepakat menambah tekanan terhadap Rusia, khususnya terhadap sumber pendapatan dari sektor minyak dan gas yang disebut digunakan untuk membiayai operasi militer Moskow. Macron menyebut KTT G7 kali ini menjadi momen konsolidasi negara-negara barat untuk bertindak secara terpadu dalam menghadapi berbagai tantangan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut terdapat sebuah terobosan terkait Ukraina dalam KTT G7 yang berlangsung di Evian-les-Bains. Menurutnya, pertemuan para pemimpin negara maju tersebut menandai perubahan penting dalam pendekatan terhadap konflik Ukraina. Dalam konferensi pers penutupan KTT G7, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa terdapat sebuah titik penting dalam pembahasan mengenai Ukraina. Macron menilai telah terjadi pergeseran signifikan dalam sikap dan koordinasi negara-negara G7 terkait dukungan bagi Ukraina. Macron menyebut hasil pertemuan ini memiliki arti penting bagi langkah selanjutnya dalam menangani konflik yang masih berlangsung. Saat ditanya mengenai hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Macron menegaskan bahwa ia tetap menaruh kepercayaan kepada pemimpin Amerika Serikat tersebut. Menurut Macron, meskipun keduanya kerap memiliki perbedaan pandangan, Trump selalu memenuhi komitmen yang telah disepakati bersama. Dalam konferensi pers terpisah, Trump lebih banyak membahas kesepahaman yang dicapai Amerika Serikat dan Iran. Trump juga mengungkapkan bahwa pekan ini ia telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin, serta menyatakan akan memberikan perhatian lebih lanjut terhadap konflik Ukraina. Pernyataan Macron menunjukkan bahwa isu Ukraina tetap menjadi salah satu agenda utama dalam KTT G7. Para pemimpin negara maju terus mencari langkah bersama untuk merespon perkembangan konflik dan menjaga stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, perusahaan negeri nuklir negara Rusia Rosatom menyatakan kesiapannya untuk memasuki tingkat baru kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Hal ini disampaikan di sela KTT ASEAN Rusia yang berlangsung di Kazah. Direktur Utama Rosatom Alexei Likachev menyatakan bahwa KTT ASEAN Rusia menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama di sektor nuklir dan teknologi tinggi. Menurut Likachev, hubungan antara Rosatom dan negara-negara ASEAN telah berkembang selama bertahun-tahun dan kini siap memasuki tahap yang lebih maju. Ia menyebut kerjasama yang telah berjalan meliputi program pelatihan sumber daya manusia serta penelitian ilmiah dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Rosatom juga mengusulkan perluasan kolaborasi ke bidang kompetensi digital, pengembangan material baru, teknologi manufaktur aditif atau 3D printing, serta kedokteran nuklir. Likachev menegaskan bahwa Rusia siap berbagi pengetahuan dan pengalaman, tidak hanya di bidang nuklir tetapi juga dalam berbagai sektor teknologi modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden China Xi Jinping menyambut Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dalam upacara kenegaraan di Beijing. Pertemuan ini juga menandai dimulainya serangkaian pembicaraan tingkat tinggi antara kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing disambut secara resmi oleh Presiden China Xi Jinping dalam upacara kenegaraan yang digelar di Beijing pada Selasa. Rekaman video menunjukkan Min Aung Hlaing tiba di lokasi upacara sebelum disambut langsung oleh Xi Jinping. Kedua pemimpin terlihat berjalan bersama di atas karpet merah dan menerima sambutan dari anak-anak sekolah yang turut hadir dalam prosesi tersebut. Kunjungan kenegaraan ini berlangsung selama 5 hari, mulai 15 hingga 19 Juni, dengan agenda utama membahas peningkatan hubungan dan kerjasama antara China dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri China menyebut kedua negara sebagai tetangga tradisional yang memiliki hubungan persahabatan erat. Pemerintah China juga menyatakan harapannya agar pertemuan ini dapat menghasilkan kemajuan baru dalam berbagai bidang kerjasama. Usai pembicaraan, Xi Jinping dan Min Aung Hlaing dilaporkan menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerjasama bilateral. China saat ini merupakan salah satu mitra dagang terbesar Myanmar dan investor penting dalam berbagai proyek infrastruktur, termasuk yang terkait dengan koridor ekonomi China-Myanmar dan inisiatif Belt and Road. Pertemuan ini berlangsung di tengah tantangan keamanan yang masih dihadapi Myanmar sejak pengambil alihan kekuasaan oleh militer pada tahun 2021. Kunjungan Min Aung Hlaing ke China menegaskan pentingnya hubungan strategis antara Beijing dan Naypyidaw. Kedua negara diharapkan terus meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan di masa mendatang.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga memadati kantor perusahaan pendukung produksi pangan atau EMAPA di kota La Paz, Bolivia untuk mendapatkan ayam bersubsidi. Langkah ini ditempuh pemerintah di tengah krisis pasokan pangan akibat blokade dan gelombang protes yang telah berlangsung lebih dari 40 hari. Antrian panjang terlihat mengular di depan kantor EMAPA setelah pemerintah menjual daging ayam dengan harga bersubsidi sebesar 18 bolivianos atau sekitar 2,6 dolar Amerika Serikat per kilogram. Warga menilai jumlah pasokan yang disediakan masih jauh dari kebutuhan masyarakat, mengingat tingginya permintaan dari La Paz, El Hato, dan wilayah lain. Warga juga mengeluhkan layanan bagi lansia yang dinilai belum berjalan dengan baik meski telah disediakan jalur khusus. Pemerintah mendistribusikan ayam melalui jembatan udara darurat untuk menembus hambatan akibat blokade di berbagai wilayah. Operasi ini dilakukan dengan dukungan logistik dari Amerika Serikat, Argentina, dan Chili. Blokade dan aksi protes yang digerakkan oleh Serikat Petani, Federasi Buruh, dan sejumlah kelompok masyarakat menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz. Menurut laporan, krisis yang berlangsung telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga 2,5 miliar dolar Amerika Serikat dan menelan sedikitnya 16 korban jiwa, sebagian besar akibat terhambatnya akses terhadap layanan kesehatan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ada yang viral dan selalu menjadi rujukan wisata jemaah haji atau umroh di Mekah, Arab Saudi, di lokasi yang sangat luar biasa dengan pemandangan yang sangat memukau, terlebih menjelang senja ataupun maghrib. Dan berikut liputan wakil pemimpin redaksi Sinpo TV dari Jabal Khandamah, Mekah, Arab Saudi. Usai hiruk-pikuk rangkaian ibadah haji dan bahkan sudah mulai berdatangan, jemaah umroh di Tanah Suci selalu ada ruang untuk berhenti sejenak, menikmati keindahan yang tak selalu tertulis dalam buku manasik. Jabal Khandamah, sebuah bukit di kawasan sekitar Masjidil Haram ini menjadi salah satu titik yang menyajikan pemandangan Mekah dari ketinggian. Dari titik inilah jemaah menyaksikan satu momen yang sederhana namun membekas. Berdiri di ketinggian antara 370 hingga 610 meter di atas permukaan laut, puncaknya menyuguhkan pemandangan 360 derajat yang menampilkan kemegahan Menara Jam dan Masjidil Haram. Matahari perlahan tenggelam di balik kota suci Mekah dengan latar megah Masjidil Haram dan juga Menara Jam yang menjulang. Bagi banyak jemaah, ini bukan sekadar menikmati pemandangan, melainkan menyempurnakan rasa syukur setelah menjalani serangkaian ibadah yang menguras tenaga dan juga kehusyuan. Seperti yang dirasakan dua jemaah haji asal Jember, Jawa Timur ini, mereka menyempatkan datang ke titik ini untuk menikmati wajah Mekah dari sudut yang berbeda. Menampilkan pemandangan seluruh kota Mekah dan juga salah satu ikoniknya itu ialah Tower Zamzam dan pelataran Masjidil Haram ini. Itu menjadi salah satu daya tarik yang paling menonjol di sini, dan juga momen sunset ini, matahari terbenam ini juga menjadikan tempat ini menjadi tempat yang cocok untuk mengambil foto. View-nya luar biasa, bagus sekali sunset di Jabal Khandamah ini dengan view Tower Zamzam dan pelataran Masjidil Haram. Secara bahasa Jabal berarti gunung atau bukit, sedangkan Khandamah dimaknai sebagai tanah atau permukaan yang juga berwarna gelap atau kehitaman. Konon ini merujuk pada karakter perbukitan batu di kawasan ini. Berada di kawasan timur Masjidil Haram, bukit yang juga membentang dari kawasan Al-Misfalah hingga daerah Jarul. Ini merupakan saksi bisu peristiwa penting dalam Islam termasuk saat menaklukkan kota Mekah. Jabal Khandamah adalah salah satu tempat yang setiap sore dari ba'da asar hingga menjelang maghrib lalu dipenuhi oleh seluruh jamaah, baik jamaah dari Indonesia maupun jamaah dari berbagai negara. Tidak hanya sekedar menikmati matahari terbenam, di tempat ini juga sering dijadikan objek untuk foto-foto karena banyak sekali pemandangan yang menarik dan orang yang datang ke sini akan mengabadikan momen, mengabadikan peristiwa ketika mereka bisa berada di atas Masjidil Haram, atau terlihat di belakang saya ini adalah salah satu ikon dari Masjidil Haram, yaitu tower jam raksasa yang ada di Masjidil Haram. Dan setiap harinya di tempat ini selalu dipenuhi beberapa pengunjung atau beberapa jamaah yang selalu berkumpul, baik itu jamaah
yang dari KBHU maupun jamaah mandiri, bahkan jamaah-jamaah yang kemarin sudah selesai berhaji berkumpul di tempat ini. Nah, yang unik juga di sini adalah ada beberapa warga negara Indonesia yang telah bermukim lama di sini memanfaatkan momen ini untuk berjualan minuman ala kadarnya, yaitu es teh manis. Dan ini menjadi salah satu potensi bagi para mukimin yang ada di sini untuk mereka menjajakan minuman es teh manisnya untuk para jamaah haji yang sedang menikmati terbenamnya matahari di Jabal Qandamah ini. Di tengah keindahan senja itu ada cerita lain yang turut hadir. Dua remaja mukimin memanfaatkan ramainya pengunjung di Jabal Qandamah untuk berjualan es teh manis. Bagi mereka, senja bukan hanya tentang menikmati pemandangan, tapi juga tentang mencari rezeki. Iya, mukimin. Udah mau 3 tahun. Kalau saya baru di sini, baru 2 tahun. Terus mahasiswa atau? Enggak, emang kerja. Kita bisa melihat suasana kota Mekah, kota suci Mekah di sore hari. Apalagi sekarang sudah makin viral, sudah dibuka lagi karena kemarin bulan puasa sempat tutup. Alhamdulillah sekarang buka lagi, udah mulai banyak juga jemaah umroh yang datang ya kan. Ini membuat Jabal ini atau gunung ini menjadi semakin ramai karena bagus, bisa sambil minum es teh juga. Alhamdulillah belum ada yang jual juga. Saya coba, kasihan jamaah kan belum ada yang jual gitu. Saya coba itu tawarin minuman sehari laku 60. Alhamdulillah sekarang udah laris. Jabal Qandamah, bukit berbatu yang menjadi saksi Makkah dari ketinggian, mengajarkan satu hal sederhana, bahwa dalam perjalanan spiritual, kadang kita perlu berhenti sejenak untuk menyadari betapa indahnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat ini senja menjadi lebih dari sekedar pergantian waktu, tapi juga cerita dan rezeki. Dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah semarak Piala Dunia 2026, Mexico City menghadirkan Global Village sebagai peluang ataupun ruang pertemuan budaya dan kuliner dari berbagai negara peserta. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi ribuan pengunjung selama turnamen berlangsung. Global Village di Mexico City menampilkan beragam tenan yang menyajikan makanan dan pengalaman budaya dari 31 negara peserta Piala Dunia 2026. Pengunjung dapat mencoba hidangan khas dari berbagai negara, mulai dari Kolombia, Ceko, Inggris, hingga Denmark. Salah satu tenan yang menarik perhatian adalah tenan dari negara Iran. Banyak pengunjung datang untuk menunjukkan dukungan kepada tim nasional Iran yang menjalani turnamen di tengah berbagai tantangan non-teknis. Pedagang asal Iran, Sayyid Hossein Shegofteh, menyebut dukungan terhadap sepak bola Iran terasa besar dari berbagai negara. Menurutnya, olahraga seharusnya menjadi ruang persatuan dan bukan terpengaruh oleh ketegangan diplomatik. Pengunjung juga memuji sikap Meksiko yang memberikan dukungan kepada Iran dengan memfasilitasi pemusatan latihan tim di kota Tijuana. Piala Dunia menjadi momen untuk menunjukkan bahwa sepak bola adalah milik semua orang dan menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan antar negara. Dengan ribuan pengunjung setiap hari, Global Village kini menjadi titik temu multikultural bagi para pendukung dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.